Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cipadrat. Oke, jadi di sini kita akan mencoba object counting in image. Jadi kita mau menghitung suatu benda, gambar di dalam gambar. Maksudnya gini, objek di dalam gambar, sorry. Ya gitu. Jadi contohnya di sini kita mau gunain koin. Nanti kita akan menghitung jumlah koin pada suatu gambar JPG gitu ya. Sebenarnya ini bisa juga diganti misalkan pakai orang, berapa orang dalam satu foto, atau berapa kursi, atau berapa handphone dalam satu foto itu gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah kita kan di sini mau pakai CV2, di mana CV2 itu dia mengandalkan garis tepi untuk menghitung jumlah benda kita, gitu, koin kita misalkan di sini. Nah, kalau kalian mau lebih akurat, nah kalian bisa pakai TensorFlow, Keras untuk membangun model dulu kayak CNN misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau orang itu kan pakai pakaian, kemudian dia mungkin pakainya pakai apa ya? Gambar gitu ya, atau mungkin dia memiliki corak-corak. Nah, jadi itu akan sulit, itu noise-nya terlalu banyak untuk digunakan dengan CV2. Nah, makanya di sini kita coba pakai benda yang simple, contohnya koin. Nah, kalau kalian penasaran mau bangun model untuk image classification atau object detection pakai TensorFlow gitu, kalian bisa lihat di video saya yang sudah lama. Misalkan di apa? Di finger detection ya, gesture detection, atau di transfer learning juga ada, atau nanti saya kasih linknya di bawah. Nah, jadi di sini kita pakai CV2 dan kalian jangan lupa upload data dulu kalau kalian pakai Google Colab. Nah, di sini saya sudah upload. Kalau kalian pakai lokal ya, berarti letakkan di folder yang kalian inginkan. Paket CV itu sendiri sudah ada ya, NumPy dan juga Matplotlib di Google Colab. Jadi nggak perlu install, tapi kalau kalian belum punya CV itu, kalian install dulu. Kalau pakai Anaconda biasanya sudah ada NumPy dan Matplotlib, tapi kalau kalian pakai Python bukan Anaconda ya kalian install juga. Nah, setelah kita run, modul tadi kita sudah run, jadi kita tinggal image read, kita baca gambar itu. Ini ada di folder konten. Nah, ini folder konten ini sebenarnya. Nah, kalau kalian kurang yakin, kalian bisa up ya, ini naik up level. Nah, kalian biar tahu kalian itu di datasetnya itu di folder mana. Kalau di Google Colab, kalau URL di tempat teman-teman lokal ya tinggal disesuaikan aja. Nah, setelah itu kita tinggal image show. Nah, di sini saya gunakan ini kok cukup ribet gitu ya image show-nya. Ada cv2.cvt_color, kemudian image saya, kemudian baru cv2.color bgr to RGB. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan nggak dikasih kayak gini, harusnya dia akan eh, ditambahi warna biru atau hijau gitu ya, sama si image show-nya. Nah, mungkin biar kebayang kita coba aja kali ya. Kita kasih image. Nah, gambarnya seperti ini. Di koin saya warnanya biru gitu loh. Nah, padahal ini bukan gambar asli saya gitu ya. Gambar asli saya itu kayak gini. Nah, seperti ini gambar asli saya. Makanya kita harus kasih script yang cukup panjang ini. Jadi intinya di sini adalah kita akan menjaga bahwa BGR ini akan dikonvert ke dalam RGB. Jadi blue, green, red kita ubah ke red, green, blue. Jadi ini hanya bolak-balik saja susunan gambarnya, pixel warnanya. Tapi kita nggak akan menambahkan warna selain warna asli tadi. Kalau misalkan nggak di-define kayak gini, nanti akan ditambah warna biru sama si CV2-nya, image-nya gitu ya. Sorry, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita akan coba image show, tapi dengan tambahan pengolahan berupa grayscale. Jadi yang tadinya kita blue, green, red, kita ubah ke grayscale. Nah, kenapa? Karena kalau image yang diproses sama komputer kita itu akan berat kalau misalkan pakai warna asli. Kan red, green, blue itu dia 3 matrix sebenarnya, 3 channel. Nah, kalau kita ubah jadi grayscale, maka dia akan jadi 1 channel atau 1 matrix. Yang tadinya red-nya misalkan angkanya 200, kemudian blue-nya itu 250, green-nya misalkan 30, itu adalah nilai-nilai matriknya. Itu kan jadi apa ya, 3 nilai kan. Kalau kita jadikan warna hitam sampai putih, berarti kan kalau kita nilainya 30 ya berarti kepekatan kita hanya 30 gitu. Jadi lebih ringan lah. Nah, kalau kalian belum paham, mungkin kalian bisa pelajari lagi bagaimana suatu image itu direpresentasikan dalam komputer kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita mau meringankan beban kerja komputer, makanya kita convert ke grayscale. Nah, kemudian kenapa kita sudah convert nih blue, green, red ke gray, tapi kok kita kasih CMap lagi? Ya tadi ya, karena si imshow ini dari Matplotlib ini ya, dia akan ini apa namanya, menambahkan warna biru gitu. Nah, untuk mencegah itu kita tetap akan jaga dengan kuncian CMap ini, CMap ya CMap ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, mungkin
yang akan terasa berbeda ya warna oranye ini ya, atau coklat ini. Kalau yang warnanya sudah abu-abu ya nggak akan terlalu berubah. Jadi seperti itu. Ini kalian ada yang fobia sama lingkaran nggak ya? Semoga nggak ada ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita coba convert, nah ini tadi itu belum dimasukkan ke suatu variabel. Nah, sekarang dimasukkan ke variabel namanya gray. Jadi ini adalah nama picture kita, image kita sekarang namanya gray. Nah, setelah kita masukkan ke dalam variabel gray, nah kemudian kita coba blur. Nah, kenapa di blur? Karena kan suatu koin itu ada gambarnya, angkanya lah. Nah, kayak kalau di mata uang Indonesia ada gambar Garuda, angklung, angka 500, angka 1000. Nah, itu kalau di koin manapun biasanya ada itunya ya, identitasnya, dia nilainya berapa value-nya dan ada gambar-gambarnya. Makanya kita blur karena kita kan mau mendeteksi tepiannya aja, bentuk lingkarannya saja. Jadi kita harus blur selain bentuk lingkarannya. Nah, cara blurnya banyak, salah satunya pakai distribusi Gaussian. Nah, distribusi Gaussian itu dia perlu inputan yaitu sigma. Nah, sigma itu kalau kalian belum paham ya, sigma itu kayak kalau di numerik ya, itu ada standar deviasi varian itu menggunakan simbol sigma. Nah, kemudian di sini ada juga kernel size. Nah, kernel itu kayak misalkan untuk apa ya? Nah, jadi kan image itu adalah sebuah matriks sebenarnya. Matriks suatu n kali n gitu kan. Nah, kita tempelin nih kernel dari si Gaussian, digeser-geser gitu ya, untuk membuat setiap pixel dari gambar itu menjadi blur. Nah, ukurannya di sini adalah 11 kali 11. Nah, ini adalah nama image kita. Ini bukan warna ya, tapi adalah nama variabel kita, nama image kita, namanya gray. Kalau ini saya ganti jadi image 2 ya, maka di sini ganti jadi image 2 gitu. Kemudian kita coba show. Nah, ini jangan lupa ini saya namakan sebagai blur. Jadi setelah gambar saya blurkan, nah saya masukkan ke dalam image yang namanya blur. Setelah itu di show, tetap kita kasih si map gray. Nah, si map gray itu untuk menjaga agar ketika ditampilkan nggak akan berubah warnanya jadi biru. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat sekarang agak ngeblur gitu ya. Jadi kayak koinnya kayak polos. Nah, setelah polos maka kita bisa pakai cv.kenny. Nah, gunanya untuk apa? Kita akan mencoba mengambil suatu apa namanya? Suatu garis saja. Jadi karena ini bentuknya lingkaran, jadi maka garisnya akan lingkaran-lingkarannya saja. Nah, biar kebayang kita run. Nah, jadi kita akan mengambil garis-garisnya saja. Nah, cuma yang ini setelah di blurring dia masih gambar uangnya masih ini ya, masih ada nih noise gitu. Ya nggak masalah, kalian bisa pertajam lagi blurnya gitu ya. Misalkan gini, misalkan diubah nih sigmanya gitu ya atau kernel size-nya biar makin ngeblur lagi gambar kalian. Nah, nanti biar si noise-nya hilang. Tapi kalau saya segini udah cukup lah. Oke, cukup oke gitu. Nah, kemudian kita coba delete. Nah, delete ini bukan delete hapus ya, tapi dipertajam. Nah, ini kan sudah dapat tepi-tepian nih. Nah, kita coba pertajam pakai ini. CV itu udah delete, kemudian inputannya Kenny. Kenny ini adalah nama image saya sekarang. Setelah dilakukan Kenny. Nah, gitu. Jadi biar saya nggak bingung gitu ya. Saya itu misalkan sudah pakai metode Kenny, nah nanti variabelnya menjadi Kenny juga, biar nggak bingung. Nah, kemudian image tersebut kita run, coba ya kita run, nanti akan makin tebel nih garisnya. Nah ini, kalau kalian compare dengan yang atas, nah ini agak tipis gini ya. Nah ini kita tebelin nih, buat meyakinkan. Nah sayangnya karena yang koin ini berempat, berlima ya sama ini ada noise-nya, maka noise-nya pun ikutan tebel. Nah gitu. Tapi no problem, kita coba find contour, jadi kita mencari contour. Contour itu ya ini ya, karena bentuknya lingkaran ya, berarti lingkaran-lingkaran ini contournya. Lalu kita masukkan ke dalam CNT dan hierarki. Nanti yang kita ambil adalah CNT. CNT ini nama variabel kita, di mana dia adalah jumlah ya, jumlah tepiannya yang terdeteksi. Lalu setelah kita find contours, nama image kita, kemudian ini RITR eksternal itu apa, chain itu apa, kalian bisa kunjungi link ini atau kalian bisa cari aja cv2.findContours, nanti kalian akan dapat argumen ini maksudnya apa gitu. Parameter ini maksudnya apa. Nah, seperti itu. Jadi setelah find contour kita coba drawing. Jadi kita coba gambar koinnya pakai draw contours. Nah, kita tetap mempertahankan gambar asli, makanya kita coba masukkan cv2.cvtcolor image, cv2.color BGR to RGB. Ini kayak yang awal banget ya, ini sama persis. Jadi kita coba sebut nama image original kita namanya RGB. Nah,
RGB ini coba kita gambar tepi-tepiannya pakai ini suatu warnanya itu hijau. Kenapa hijau? Karena ini 02550. Kalau misalkan biru ya mungkin ya 255 00 atau 00255 karena urutannya either ini atau ini gitu ya. Nah, jadi coba kalian cek aja deh. Nah, kemudian misalkan inputan-inputan yang lain, ini -1 itu apa, 2 itu apa, kalian bisa kunjungi tadi ya yang di CV itu kalau ini find counter berarti draw counter gitu. Nah, harusnya ini ada ketebalannya ya kayak gitu. Jadi ketebalannya berapa misalkan 2 gitu kan. Nah, kemudian setelah kalian berhasil menggambar udah di draw contour, kalian tinggal plt.imshow. Nah, kalian akan melihat ada gambar warna hijau. Nah, ini jadi koin kalian akan dikelilingi warna hijau, konturnya akan menjadi warna hijau. Nah, kalian bisa menghitung ini secara gampang karena kalian manusia, tapi karena komputer nggak bisa kayak gitu, maka kita coba len ini ya panjang ya, length gitu kan. Nah, kemudian yang dipanjang apa? Yang dicari panjangnya atau jumlahnya yaitu CNT gitu kan ya. Nah, jadi di sini ada 18 koin. Nah, itu kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau koin 2 ini biar challenging nih. Jadi kita coba uncomment. Bentar ini kita uncomment dulu. Sorry. Nah, kemudian kita coba pakai image koin 2. Nah, kita show biar kalian kebayang. Nah, ini jadi koinnya banyak banget nih. Ini udah kayak harta karun Paman Donald Duck ya. Jadi kayak gini, makanya kita mau hitung berapa jumlah koinnya, kita coba uncomment di sini. Ini skripnya sama persis yang tadi. Kita graykan, kita blurkan, canny-kan, delete-kan, lalu kita hitung. Nah, ini sama persis, cuma ini dijadikan dalam satu blok. Nah, setelah jadi satu blok, kita hitung ada 217 koin, di mana koinnya sudah bisa dideteksi juga nih. Nah, tentu saja nggak akan akurat ya, karena saya nggak coba looping, nggak coba cari mana kernel yang optimal itu berapa kali berapa, kemudian misalkan sigmanya tadi untuk blurring itu berapa, atau bukan pakai Gaussian blurring, tapi blurring yang cara yang lain, itu kan macam-macam ya. Kalian bisa coba-coba sendiri, biar cari yang paling bagus itu model yang seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian. Ini cukup powerful ya. Padahal ini cuma CV2 tanpa modeling pakai deep learning, tapi sudah bisa mendeteksi jumlah dari suatu objek dalam image. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.